Di mana dalilnya Yohanes itu firman Tuhan, abangku? Iya. Tertulis di mana? Kalau kau meragukan Alkitab kami 10 kali lebih kuragukan Al-Quran. Iya, bukan masalah ragu atau tidak ragu. Saya bertanya di mana, saudara? Saya bertanya di mana dalilnya validasi tulisan Yohanes itu firman Tuhan itu di. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Karena di situ ucapan Yohanes. Lihatlah anak domba Theos yang menghapus dosa dunia. Anda mengatakan ini firman Tuhan, sedangkan di situ jelas sekali. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan Yohanes berkata, Yohanes yang berkata, bukan Yesus. Bukankah yang menerima firman saat itu adalah Yesus? Bukan Yohanes yang menerima firman, tapi Yesus. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda mengatakan ucapan Yohanes ini adalah firman Tuhan, harus ada validasi. Malaikat Tuhan datang kepada Yohanes. Itu tertulis di mana, Bang? Silakan. Ayo, Bang. Kalau Nabi Muhammad kan qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jelas. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, yang datang kepadamu itu adalah Ruhul Kudus yang menyampaikan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Itu jelas, Bang. Nah, sekarang tolong, dengan irama yang sama, Elohim datang kepada penulis Yohanes, atau Roh Kudus datang kepada Yohanes, itu tertulis di mana? Sedangkan yang datang adalah Yesus sebagai penyampai firman. Harusnya Yesus yang menyampaikan, bukan penulis Yohanes. Lagian itu penghinaan. Yesus kok disetarakan dengan binatang, Bang? Sehina itukah? Sehina itukah Yesus sampai harus jadi binatang di mata Anda? Saudara, silakan jelaskan ke kami. Kami minta penjelasan, Bang. Yohanes 1:29. Dasar pijakan pengarang Yohanes mengucapkan Yesus itu anak binatang, itu dari mana? Silakan. Silakan, Bang Singa Betina. Kok nggak ngomong kau, Bang Singa Betina? Oke, kita sapa dulu sekalian Bang Sopi sama Ronggolawe ini Kristen atau Muslim agamanya, Bang? Silakan langsung ngomong. Agamanya apa, Bang? Bang Sopi sama Bang Rang, oke, izin saya turunkan ya, karena nggak ngomong. Silakan teman-teman Kristen ya. Ini udah pingsan nih kawannya satu nih. Silakan teman-teman Kristen yang lain yang mau naik kirim permintaan, tekan 3. Silakan Bang Singa Betina. Saya dulu. Karena sudah tertulis di dalam Yesaya pasal 53 pun jelas dikatakan di sana bahwasanya Yesus itu mengorbankan dirinya untuk menebus. Mana tadi kau Juma? Itu ilmu dari mana itu, Bang? Kalau itu untuk Yesus? Itu di Alkitab kami. Iya. Sekarang Alkitab Anda. Yesaya itu kitab Anda. Tunggu. Yesaya itu kitab Anda. Iyalah. Dari mana dasarnya Anda mengatakan Yesaya itu kitab Anda? Iya. Dari mana dasarnya? Yo, orang kau lihat pun dekat dia di situ kan? Iya, dari mana dasarnya Anda mengatakan kitabnya orang Yahudi, kitab Yesaya ini, itu kitabnya orang Vatikan Roma? Dari mana dasarnya? Oh, itu kan narasimu. Loh, enggak, saya minta Anda menjelaskan. Coba, kan, saudara, saya diam. Saya diam, Bang. Saya diam. Anda jelaskan kepada saya
latar belakang kitab Yesaya itu menjadi milik gereja itu di mana dasarnya? Silakan. Itu kami kan satu Allah dengan Allah Israel, Allah Abraham, Isa dan Israel. Itu klaim yang saya minta. Yang saya minta. Kau yang Allah mau nggak jelas. Saudara, mau coba aku tanya kau. Saudara, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Ya, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu, saudara. Jangan kemana-mana dulu. Sama seperti Al-Quran menjelaskan tentang kitabnya orang Yahudi. Kan jelas tuh. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' wa husha bi quwwati wa'mur qaumak ya'khusu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Kan jelas, wahai Nabi Musa, ajaklah kemudian kaummu berpegang teguh kepada Taurat yang kuberikan kepadamu. Kaummu itu seirama dengan Yesaya 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu validasi, Bang. Validasi bahwa Taurat termasuk Yesaya, kitab-kitab para nabi itu hanya untuk Bani Israel. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub, sabar kepada Yakub, dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa Roma, tidak aku berikan kepada bangsa luar Yahudi. Itu hanya untuk Bani Yakub, saudara, hanya untuk Bani Israel. Itu validasi. Nah, sekarang legalitas Anda sebagai orang non-Yahudi menggunakan kitabnya orang Yahudi ini, di mana validasinya? Coba tunjukkan ke saya. Silakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya tidak berbicara Yesus. Saya tidak berbicara Yesus. Saya berbicara kitab Yesaya, hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub yang saya tanya, bukan tentang Kristus. Saya tanya validasinya. Apa hak Anda menggunakan Kristus yang datang ke padang gurun itu? Sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya untuk kalian. Saya minta validasi. Ya, silakan. Silakan, Bang, silakan. Udah jelas. Mau apa lagi? Udah jelas sekali kan? Mengenai kekristenan dengan Musa itu beralihnya. Di mana dalam buku Yohanes pun sudah berkata 1 ayat 17, Musa dia katakan membawa hukum Taurat, Yesus kasih karunia. Nah, yang kita bahas ini, saudara, yang Anda bawa tadi Yesaya 53. Iya. Apakah itu kitabnya Musa? Oh, itu kitabnya nabi-nabi. Nabi-nabi. Nah, sekarang mana validasinya kalau kitab Yesaya itu untuk orang Roma? Validasi itu Al-Quran. Harus. Al-Quran itu yang perlu diragukan. Kalau Anda tidak ada validasi terhadap penggunaan kitabnya agama lain, berarti Anda itu Spanyol, separuh nyolong. Sekarang mana? Sebelum Anda mencomot dalil di dalam kitab agama Yahudi, buktikan dulu bahwa kitab Yahudi itu memang diperuntukkan, diwahyukan untuk orang-orang Roma Katolik. Petikan pertama kali. Silakan. Bukan, udah jelas. Nanti mau kau mendengarkannya. Ya, saya kasih waktu. Kami butuh ilmu. Kami butuh ilmu. Ganti temamu, Dinda. Ganti temanya. Apa hubungannya PL dengan Kristen? Wow, ganti itu. Silakan. Silakan. Orang kami kan menyembah semuanya yang menerima Yesus. Bukan masalah menyembah. Menjadi anak-anak Allah. Saudara, bukan menjadi anak-anak apa itu, anak-anak dewa. Bukan itu maksudnya. Validasi. Apa haknya orang Kristen? Apa haknya orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Silakan Anda presentasi di sini, terangkan di sini supaya kami paham. Silakan. Sekarang kami diam. Kau.
Siapa bertanya? validasi Al-Quranmu itu bahwasanya Muhammad dapat dari Allah? Coba. Kok bertanya? Ini Al-Quran, saudara. Al-Quran itu itu Al-Quran, dengarkan. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wahai Nabiku Muhammad, aku mewahyukan kepadamu Al-Quran untuk kau jelaskan kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Al-Quran aku wahyukan. Al-Quran aku wahyukan untuk seluruh manusia. Litubayyana linnas, untuk seluruh manusia. Sekarang di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 147, hukum-hukumku, aturan-aturanku, ketetapanku yang aku berikan kepada Yakub dan aturan yang datang kepada Bani Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, jika demikian, kenapa ada kitabnya Bani Yakub di gereja? Pertanyaan saya, apa kemudian yang menjadi dasar pijakan penghubung antara kitabnya Bani Israel dengan gereja? Kok bisa ada kitabnya orang di dalam gereja gitu loh? Jelaskan, silakan. Silakan, Anda jelaskan. Bisa kau bantah. Silakan. Soal agama Yahudi dengan agama orang Kristen itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus Tuhan sendiri berkata, aku membuat perjanjian baru. Makanya Alkitab kami perjanjian baru. Sekarang kau yang kutanya, coba kau tunjukkan siapa Tuhan. Jelaskan apa? Masolang generasi ternyata singa ompong. Yang kita minta ini kitabnya Yahudi kitabnya Yahudi. Kenapa bisa ada di dalam gereja? Itu yang kami minta Anda jelaskan. Ini loh dasarnya. Pada saat Nabi Musa diutus kepada Bani Israel dalam perjalanan, Elohim kemudian datang mewahyukan kepada Musa, wahai Musa, nanti setelah ini engkau sampaikan wahyuku ini kepada orang-orang di luar Yahudi ya, utamanya kepada orang Roma, biar di sana mereka akan mendirikan agama dan menyampaikan firmanku di gereja. Mana itu, di mana? Udah jelas, kalau itu nggak bisa kau bantah. Yang penting sekarang tunjukkan apa yang harus saya bantah, Cak Ayu? Kamu jelaskan dulu. Sekarang tunjukkan Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Kelari ke Tuhan, we. Iya, karena namanya singa jantan, we. Tapi kok perlawanannya terhadap agamanya sendiri, pembelaannya terhadap agamanya kok kayak tungau. Nabimu pun gak jelas Tuhan. Aku bahas ke Nabi lagi, we. Lari ke Nabi. Kenapa diturunkan? Nggak bisa menjawab kan, udah 3 kali. Oh, nggak bisa dong. Saya keberatan kalau diturunkan. Dia harus babak belur dulu di sini. Kok seperti itu sih? Supaya orang Kristen yang lain itu sadar bahwa sudah 2000 tahun mereka itu tertipu menggunakan terjemahan kitabnya agama lain tanpa ada legalitas, tanpa ada standar, tanpa ada instruksi dari langit. Mereka hanya menggunakan terjemahan agama orang untuk mendirikan sebuah sekte yang mereka sebut Katolik. Kemudian Katolik diprotes, muncul Protestan dan seterusnya. Sekarang sekali lagi, saya kasih Anda waktu 300 tahun untuk menjelaskan apa dasar pengesahan penggunaan kitabnya orang Yahudi kenapa ada di dalam gereja. Silakan. Sekarang ku tanya kau, siapa Tuhanmu dan Nabi? Bang Zinga itu ada pastor bertanya dulu sama pastor. Pak Pastor, bantu dong jawab. Pun nggak jelas. Kalau saya sedang minta klarifikasi, kesempatan Anda untuk membuka mata dunia. Oh, ternyata kita menjadi Kristen dan memegang kitab terjemahan milik orang Yahudi karena memang ada dasarnya. Rupa-rupanya nabi-nabi yang datang kepada mereka itu diberikan kitab untuk disampaikan kepada kita. Mana buktinya? Kalau kekristenan ya, tadi udah aku bilang sama kau kan, sebelum Yesus lahir, Tuhan sudah mengatakan, aku akan membuat perjanjian baru. Di mana itu jelas. tertulis?
Di mana tertulis? Di Jeremia. Ah, itu perjanjian barunya kepada siapa? Sekarang ku tanya kau Tuhanmu siapa? Heads. Jangan pakai jurus Paulus. Saya tanya, di si Yeremia 31 itu Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan siapa? Sebut. Ya, dengan umatnya, itulah Kristus. Siapa umatnya di situ? Dengan menurunkan Yesus. Bani Israel. Kok kamu selipkan kata Kristen? Siapa Tuhanmu? Siapa memalukan. Coba izin Bang Zuma, ini ada parostrum. Ada parostrum. Bang Singa, coba bertanya deh sama pastor. Siapa bilang siapa Tuhanmu? Sebentar Bang Singa. Kok larinya ke Tuhan pula? Tunjukkan siapa Tuhan. Iya, nanti dijawab dan ya. Itu sekarang. Ya, Bang Singa. Karena kalau itu panjang, bagaimana pun panjang. Engkau tak bisa ngomong karena aku apa ahli hubungannya? Apa hubungannya? Kita sedang mungkin kau lebih pintar dari semua orang Kristen di dunia, orang Islam yang pasti terbodoh. Itu pasti. Kristen itu orang pintar. Kristen Dengar. Orang-orang Kristen itu pintar. Sayangnya, ketika berbicara mengenai agamanya, orang Kristen Muhammad itu yang tak ada yang paham kecuali mereka yang belajar dan pasti ragu dengan agamanya. Menyembah Allah yang bahas Allah. Siapa Allahmu? Coba jawab. Siapa Allahmu? Itu temanya tuh. Siapa hubungan Allahmu? Itu hubungan PL dengan Kristen tuh. Jawab tuh. Nggak ada jelas Allah Islam. Oke, Bang Singa ini kan ada pastor nih. Kalau usah aku pastor ke Jumanya aku perlu ngomong. Enggak, ini ada pastor yang paham, yang belajar teologi. Mungkin Bang Singa bisa bertanya, Pak Pastor Rostrum, bantu dong jelasin dikit apa kaitannya. Anda bisa menjawab soalnya malu-maluin Kristen yang lain nanti Bang. Coba Pak Pastor dibantu dong Bang. Biar ku makan anak Allah satu ini, biar ku makan saja sini. Ku makan saja ini anak Allah. Maju kau sini anak Allah. Anak Allah mana bapakmu? Bapakmu mana anak Allah? Anak Allah. Kau anak Allah, mana bapakmu? Dan bumi. Anak Allah, mana bapakmu? Bapakmu hanya menciptakan Israel saja. Tidak ada yang menciptakan Jakarta dia. Kan nggak jelas. Jangan kau bodoh-bodohi kami. Kau tengok bapakmu, bisa keluar Israel dia, bisa keluar Israel. Bapakmu itu bisa keluar Israel, bisa dia. Mana dia di Yunani? Coba tunjukkan batang hidungnya di Yunani. Ada dia. Ada dia. Tuhan kau julukannya Israel saja, tidak pernah dia ke Amerika. Enggak jelas. Anak Allah, bapakmu tidak punya visa, tidak bisa keluar Israel dia. Penyesat kau. Kau itu penyesat. Bapak kau itu hanya setinggi kulkas 2 pintu. Kau tahu itu. Ada di Yerusalem, tidak ada di Jakarta. Kau tahu itu anak Allah. Allah Abraham. Bikin malu saja anak Allah kau. Bapak kau anak Allah, juru selamat anak Allah. Iya kah? Iya kah anak juru selamat kah dia kah? Jawaban Coba kutanya kau sedikit. Apa yang diselamatkan dari kelaminnya itu? Apa? Coba kasih paham kami di sini. Karena kami tidak pernah mengerti Tuhan punya kelamin, fungsinya untuk apa itu? Apa keselamatan dari kelaminnya itu? Coba. Nah, itulah pikiran. Kasih paham kami. Pikiranmu kawin. Pikiranmu kan itu pula yang kau. Bagaimana tidak terpikirkan Tuhan kau bergelantung begitu kelaminnya? Ya kan itulah pikiran Muhammad. Loh, pikiran Muhammad kenapa Tuhan kau berkelamin? Iya, enggak. Untuk apa kelaminnya? Kalau tidak mau dipikirkan, kau buang saja kelaminnya itu. Jangan kau ajak bangsaku ini ikut Islam, enggak jelas Allahmu. Coba. Buat apa? Tuhan kau saja hanya bisa bikin 6% Indonesia Kristennya. Allah Abraham, Isa dan anak Allah. Iya, anak Allah kau hanya di Israel saja, tidak bisa kau keluar dari sana. Seperti jenglot Tuhan kau itu, seperti kayang. Kau tahu kayang? Tidak bisa dia keluar pulau. Nah ini nyerocos debat apaan macam ini. Allahmu itu. Baru kau berpikir. Allah kau itu kota Madia. Hanya di Israel saja dia ada. Anak Allah. Kalau Tuhan kau ada, kenapa sekarang seperti mayat? Di mana dia? Kenapa seperti mayat? Yesus kau itu. Dia kan? Sorganya mana sekarang? Sekarang ada hanyut. Sorganya hanyut seperti Gan Eden. Seperti Gan Eden hanyut dia. Iya.
Kau bilang sorganya terlihat, banyak saksinya yang melihat dia ke sorga. Kutanya 2025 sorganya di mana menghilang. Apalah kau bikin? Kemana anak Allah satu itu? Kemana dia? Apa ini? Menghilang. Bang Jack sama Bang JS. Begini saudara, begini dengarkan. Makanya kalau dialog itu baik-baik. Bang Singa Betina tadi itu dialognya nggak baik-baik, Bang. Dengarkan dulu, Bang. Kita umat Islam itu, Bang. Sebentar saudara, dengarkan dulu makanya biar paham. Kenapa Bang Kores masuk? Karena kayak tadi modelnya, kayak perempuan singa betina ngomong terus. Bukan singa sih, anjing betina dia. Ngomong terus Dia bukan singa tuh, bukan anjing, dia anak ala betina dia, anak ala betina. Bukan anjing, bukan hewan dia. Si Kores ini nggak bener ini. Buangnya si Kores ini nggak pernah debat bener orang ini. Makanya apa yang kalian tabur kawanku, Kores yang kalian tuai. Jangan kalian mulai. Bacot dong dari dulu. Nggak ada. Memang jago bacotku, dituntun dituntun roh. Kalau ngomong belok. Dituntun roh, bacotku ini dituntun roh. Kau nggak mau kalah. Kalian anak Allah jangan padus. Anak Allah jangan padus anak Allah. Kita bukan di gereja ini, kita di komal TikTok. Kores. Oh berbaris kau ngobrol anak-anak Allah. Menang ngotot doang kau tuh. Turun kau mendingan daripada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kores disuruh turun. Daripada Kores turun, Kores mending mute. Kalian mulai lagi sama Gurunda ya. Silakan. Betul sekali, tepuk tangan. Jadi saudara-saudaraku yang Kristen, Bang JS, sabar dulu saudara ya. Saya sampaikan. Jadi dari tadi itu ada kesannya menghina, mau menghujat, mengatakan wahyu dari gua itu wahyu iblis, apa segala macam. Jadi kami itu umat yang defensif. Apa yang kalian tabur, Bang Kores yang kalian tuai. Jadi dialog itu baik-baik saja. Gitu maksudnya. Kamu tuh kan hostnya di sini. Kamu nggak mungkin netral. Saya kasih tahu. Kamu nggak mungkin netral. Netral lah saudara, saya netral. Enggak kayak gitu. Gini kita diskusi baik-baik saja. Ini ada Bang Zuma sudah ready. Silakan. Sedikit yang agak berilmu lah. Kami Islam itu ingin melihat sejauh mana Kristen ini bisa memberikan penjelasan kepada kami umat Islam kevalidan gereja menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Karena hukum-hukum yang datang di dalam kitabnya orang Yahudi hanya mengikat orang Yahudi. Aturan-aturan Tuhan yang datang kepada mereka hanya untuk mereka. Lalu kenapa ada muncul di dalam gereja? Tentu ada penyebabnya. Maka kami minta, itu instruksi dari mana? Apakah ada validasi dari Tuhannya Yahudi? Dalam hal ini Hasem, Yotefafe, memesankan kemudian kepada nabi-nabi yang diutusnya agar kitab ini nanti disampaikan kepada Roma. Karena Kristen tertua itu Roma, Katolik. Nah ini yang kami minta. Kok bisa? Kalau misalnya nih Al-Quran datang kepada bangsa Arab, tetapi Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia, maka wajar ada di Indonesia. Nah sekarang coba saudara jelaskan kepada kami benang merah antara kitabnya Yahudi dengan gereja Kristen. Silakan. Oke, saya jawab ya. Bang Jack, saya jawab dulu. Oke. Juma tadi Anda bilang bahwa Kristen tertua itu Roma. Itu sudah kesalahan besar yang pertama ya. Bahwa kalau di Alkitab dikatakan ada gereja mula-mula. Itulah gereja yang mula-mula awal. Belum ada Katolik, belum ada Ortodok ya, di mana rasul-rasul itu yang menjadi pengajar-pengajar di sana. Oke. Lalu kedua, apa kolerasinya antara perjanjian lama dengan Kristen? Anda sudah cukup jelas, sudah lama sekali mendengar tentang nubuatan-nubuatan, tapi Anda tidak percaya itu pun haknya Anda. Lalu Anda bilang, bagaimana perjanjian lama itu dihubungkan dengan Kristen? Sedangkan Kristen itu adalah Yunani apalah segala macam, Anda bilang gitu kan? Oke. Saya mau tanya, yang berkata-kata di Alkitab itu, perjanjian baru itu rata-rata adalah, sebagian besar adalah orang-orang Yahudi loh. Murid-muridnya Yesus. Mereka memakai ayat-ayat di perjanjian lama yang dimana ayat-ayat itu adalah apa yang mereka percayai, yaitu murid-murid Yesus sendiri.
Bagaimana Anda melarikan itu kepada orang suku bangsa Yunani atau bangsa Romawi? Ya, walaupun di dalam Alkitab itu ada sangkut paut dengan penjajahan bangsa Romawi zaman itu. Tetapi murid-murid Yesus jelas mengatakan itu semua. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Contohnya Paulus yang Anda fitnah, ya, sudah jelas Paulus itu adalah keturunan daripada orang Yahudi. Ya, Anda bilang dia keturunan Yunani. Anda percaya dengan kata-kata Paulus yang lain yang mendukung doktrin dogma Anda, pengetahuan Anda, tapi Anda menjatuhkan Paulus, bahkan memfitnah Paulus, ya, kalau ada kata-kata yang tidak setuju dengan pendapat Anda. Anda bilang Paulus itu adalah keturunan Yunani. Saya mau kasih tahu, jelas-jelas dikatakan dalam Filipi 3 itu, ya, Paulus itu disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Dia dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Kalau asli itu berarti bapak mamanya orang Ibrani berarti, ya. Tentang pendirian kota terhadap Taurat, aku orang Farisi. Yang saya mau tanya sama Anda sekarang, ya, Anda saya sudah jelaskan dari tadi itu, ya, bahwa perjanjian lama dengan Kristen itu seperti apa. Saya sudah jelaskan. Anda mau terima atau enggak, silakan. Yang saya mau tanya, apa hubungannya Islam dengan orang Israel? Bisa Anda jawab? Oh, boleh, saya jawab. Ya. Ya, baik. Ya. Karena Anda bertanya kepada saya, berarti saya harus membawa kitab suci saya dong, bukan ngarang-ngarang kayak Anda kan? Ya. Ya. Oh, kata Anda. Di dalam Al-Quran, sabar, nanti saya buktikan kalau tidak ada hubungan, dan Anda sedikit pun tidak ada menyentuh pertanyaan saya. Al-Quran saya mengatakan, surah Al-Ma'idah, diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Dan sungguh aku Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku Allah berfirman, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Al-Quran saya mengatakan bahwasanya sebelum Allah Tuhan kami berfirman kepada Nabi Muhammad, Tuhan kami terlebih dahulu berfirman kepada Bani Israel. Itu jawaban saya. Nah, sekarang saya tanggapi jawaban saudara. Yang saya minta, apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan Kristen? Anda mengatakan, oh salah Anda, kalau Kristen tertua itu Roma. Oke, secara legalitas memang pengikut Paulus belum disahkan menjadi sebuah sekte pada saat dia masih ada di Antioquia bersama dengan pengikut-pengikutnya. Di dalam Kisah Para Rasul 11:26. Pertama kali disebut Kristen itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Makanya di dalam kitab saudara dikatakan Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Jangan lama-lama. Pertanyaan saya adalah, di mana validasi dari kitabnya orang Yahudi bahwa kitab ini, ketetapan Tuhan ini, itu diperuntukkan untuk orang Roma? Mana? Buktikan. Saya minta. Silakan. Jawab, ya? Ini yang kedua. Jawab aja terus. Ini yang kedua. Silakan. Anda ngomong Roma lagi. Saya kasih tahu, ya. Tadi Anda punya kesalahan besar bahwa itulah pertama kali murid-murid Paulus disebut Kristen. Apakah Anda tahu apa arti Kristen? Tahu, pengikut Kristus. Betul. Bukan pengikut Paulus, ya. Kristus itu ada dua, Bang. Jawab dulu. Jangan lari ke sana dulu. Nanti lari ke sana nanti repot Anda. Ya, silakan. Ngaco aja. Silakan. Sekarang saya mau tanya, ya, itu pengikut Paulus atau pengikut Kristus artinya? Pengikut Kristus. Paulus juga mengaku Kristus. Bagus. Mereka harus mengakui, ya, bukan pengikut Paulus. Paulus juga mengaku Kristus. Loh, mana ayatnya? Kisah Para Rasul 9:22. Saya buka ya. Kisah Para, jangan ketawa dulu Anda. Silakan. Kisah Para Rasul 9:22. Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Kisah Rasul 2, ya. Kisah Para Rasul 9 nomor 22.
Dinda Kores, Yes, Gurundaku. bisa buka kamera. Bisa sedikit. Kita mau kemana? Kisah para Rasul 9:22, Dinda. Paralel original teks, ya. Oke, yang sabda ya original teksnya. Siap. Anda jangan lari ke sana dulu si ini jadi. Anda tak KPR berapa? Saya dua. 9:22. 922. Enggak, berarti gue nggak ikut dialog, cuma open cam data doang. Enggak, terjemahan itu banyak. Anda mau pakai terjemahan yang mana? Original teksnya aja langsung. Karena terjemahannya pun juga ada yang salah gitu loh. Ada yang ngaco. Gitu loh. Ya Anda jelaskan lah. Saya bacakan lah. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kenapa? Ada nggak Yesus dalam bahasa aslinya? Yesus bahasa aslinya ini di sini 3778 Gurunda. Klik. Oke, kita klik 3778. Houtos. Oh, Aduh, ada Houtos. Tipu. Apa itu? Jadi itu? yang terbukti. Jadi yang Kristus. terbukti Kristus katanya. Houtos. Houtos Mana? bukan Yesus. Houtos. Artinya apa itu? Anda nggak bisa salah. Anda nggak mungkin benar ini saya tahu. Loh. Artinya itu ini atau itu. Tetapi Ya, sekarang Saulus saya tanya, semakin ini besar jelas. pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa dirinya adalah Mesias. Ngaco. Ini penyesatan. Saya berani jamin penyesat. Jangan dengerin ini. Nggak mungkin. Kok ngaco? Sampai Nah, maka Paulus itu Juma, kau jangan terus memelesetkan ayat-ayat Alkitab. Nanti kau kena kutuk kau ya, kau tahu ya. Waduh. Hati-hati kau ya. nanti kau tuhankan lagi saya kayak Kristus yang Nggak dikutuk bakal. Tuhan. Habis itu disembah. Percuma. Habis itu Semua disembah. orang-orang Kristen sudah tahu bahwa kau Dinda, itu cuma coba buka 1 Korintus 11 nomor 1. Ada nggak kata di situ? Coba. Sekarang gini, terjemahan mana yang bilang itu Tunggu Paulus? dulu, sabar Tunggu, dulu. tunggu. Anda kan mengatakan Jangan saya lari dulu, membuktikan. jangan lari dulu Saya kemana-mana. Ayat itu membuktikan pegang. ucapan saya Ayat itu pegang tentang dulu. Kristus. Kisah Tentang Kristus. 922. Kristen terjemahan itu mana? adalah pengikut Kristus. Saya buktikan. Jawab dulu, Dan Kristus Juma. yang dimaksud itu adalah Kau jangan lari Paulus. kemana? Kristus yang dimaksud di situ adalah Paulus. Ayo Dinda. Apa Iya, terjemahannya dulu. Dinda? Jangan di mute. Itu Jadilah ayat yang pengikutku mana? sama seperti Terjemahan aku. mana yang bilang itu adalah Paulus? Jawab. Itu Gurunda pakai langsung Yunaninya itu, nggak pakai terjemahan silakan. lagi. Ini sekarang kita 1 Korintus 11:1 ya. Ya. 1 Korintus 11:1, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Tadi dulu selesaikan. Ya, saya ingin Mengaku buktikan bahwa dulu kalian itu salah. pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Kristus yang dimaksud di situ adalah Paulus, bukan Juma, Yesus. kau jangan lari kemana-mana Tadi kau dulu. bilang Paulus Kisah Rasul. Saya ingin membuktikan kepada kalian itu kau bukan lari pengikut kau, Yesus, kau kalian lari itu pengikut kau, Paulus. kaki kau, dibuka kau. Karena Paulus itu adalah inilah Kristus. cara debatmu yang nggak benar nih Juma. Nah, silakan Paulus di mute dulu, di mute Makanya dulu jangan penyembah rusuh Kristus ini. jangan rusuh kau. Penyembah Kristus dua orang ini didiamkan dulu. Silakan Cari Dinda baca. terjemahan kisah 92. Aku tidak mau terjemahan, aku mau aslinya. Kuceluk. Nah, ini sekarang kita ke 1 Korintus 11:1 ya. Iya, diam dulu. Nah, di 1 Korintus 11:1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, ini coba. kalau kita lihat, Pengikut Kristus apa? nah, Nomor pengikut berapa Kristus itu? kita buka, nomornya 5547 Gurunda dan Ada nggak kawan-kawan kata pengikut Kristen. situ? Ada nggak? Enggak di sini Kristus di sini, enggak pengikut, Kristus di sini. Jadilah pengikutku sebagaimana aku juga adalah Kristus jatuhnya. Paulus juga itu Kristus. Ya, mute terus ya. Paulus Cuma, itu juga Kristus. Loh, dia nyuruh ikut siapa? Dia menjadi teladan Paulus supaya itu- mengikut Yesus. Iya, Betul nggak? sebab aku juga adalah Pengikut
Nggak ada pengikut di situ. Itu kata pengikut itu penambahan lembaga Bible Indonesia. Kalau kau mau terjemahkan itu pakai pengertianmu sendiri, ntar kau pulang habis komal, kau berak, kau ambil tai paling ujung, kau jilat itu isi otakmu. Marah dia. Emosi nih. Tapi Zak nih sama JS nangkap kan maksud guru nak. Jadi kata pengikut di sini tambahan. Kata pengikut di sini tambahan maksudnya. Sini tambahan di situ. Emang Al-Qur'anmu tambahin itu? Enggak, ini kalau kita buktikan. Kita buka ya 5547-nya ya, kita buka. Ini Ikhwan lu jangan ngomel, gua blur. Ini HP-nya emang apa namanya? Belum diganti ya, Ge. Nah, jadi kita di sini sekarang itu kisah 92. Kristos. Jadi 5547 ini Kristos. Jadi di sini secara nggak langsung Paulus mengakui dirinya itu Kristus itu sendiri gitu loh, Bre. Kisah 9 ayat 22. Terjemahan mana yang bilang itu pada Paulus? Ada nggak satu pun? Original teksnya. Saya tanya, lari ke original teks. Saya tidak butuh terjemahan, Kucluk. Saya tidak butuh terjemahanmu. Makanya saya kalau kau original teksnya sendiri, kau pulang ke berak. Ngeyel. Kenapa dulu, kamu makan beraknya? Itu isi otakmu itu, harus tahu. Nah, nenekmu kiper, saya jadi Kristen kalau begitu. Makanya kau terjemahin pakai otakmu sendiri. Iya, kenapa harus diterjemahkan kalau ada original teksnya? Mana yang valid? Terjemahan atau bahasa aslinya? Hei, yang benar terjemahan atau bahasa aslinya? Mute terus. Takut kalian ya sama saya. Yang benar terjemahan atau bahasa aslinya? Kau bikin koma sendiri lawan saya 1 lawan 1. Berani gak? Nenekmu kiper, kau bangkitkan Paulus biar kau semes kalian. Pak sombong kali. Ini aja kau sudah nangis. Jadi saya simpulkan Kristen ini adalah penyembah Paulus berdasarkan dari makna Kristen. Kristen pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud di situ adalah Paulus, bukan anak Maria. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Buka koma. Saya sudah tunjukkan 2 dalil. Kisah Para Rasul 9:22. 1 Korintus 11 nomor 1. Sudah tunjukkan dalil. Betul lah. Berani gak buka koma sendiri kalau saya? Ayo. Itu ada ke gereja sana. Bang Zuma, mungkin bisa kasih sedikit Pastor Rostro menjelaskan biar teman-teman silakan. Pak Pastor, silakan 1-2 menit. Ya, terima kasih. Untuk klarifikasi ya, untuk Paulus itu kan nama asalnya Saulus. Dia bukan orang Yahudi ya. Dia itu orang Romawi seperti orang tuanya ibunya, karena dia lahirnya di kota Tarsus. Itu dulu kita melihat sejarah di Bible. Kemudian untuk terkait hubungan, memang secara Bible kita lihat baik dari teks Masyoret maupun Septuaginta, Perjanjian Lama itu tidak ada hubungannya dengan Kristen Roma saat ini. Kalau kita ngomong di teks sejarah, itu saja Bang Zuma. Karena saya lagi nggak bawa buku, biasanya saya bisa sediakan buku untuk dimasukin ke layar gitu. Itu klarifikasi ya. Jadi Paulus bukan dari orang Ibrani. Ya, itu diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 28. Aku terlahir sebagai orang Roma. Paulus itu orang Roma. Nah, apa yang disampaikan oleh saudara Rostum itu betul. Saya membenarkan itu. Tidak ada hubungannya. Awalnya ada, tapi itu pun bukan pewahyuan. Pada tahun 270 jelas sekali sebelum kitabnya orang Yahudi, kitab Taurat dalam bentuk terjemahan itu jelas bahwasanya Ptolemy II yang minta kepada 72 rabi-rabi Yahudi untuk menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Septuaginta. Kenapa bisa demikian? Betul. Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang Yahudi sudah terpapar kemudian pemahaman Helenisme. Mereka yang kemudian tinggal di Mediterranean, di Mesir, Alexandria. Orang-orang Yahudi di sana itu sudah tidak bisa lagi bahasa Ibrani.
Maka Ptolemy II minta kepada rabi-rabi yang bisa bahasa Yunani untuk menerjemahkan kemudian kitab mereka ke dalam bahasa Septuaginta, diperuntukkan kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Alexandria. Bukan diperuntukkan untuk orang Roma, Ayu. Ptolemy II minta kepada rabi-rabi Yahudi untuk menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Septuaginta agar diperuntukkan kepada Yahudi yang tinggal di Alexandria, Mesir, karena mereka semua sudah terpapar paham Helenisme Yunani. Maka Ptolemy II minta supaya kemudian Taurat diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta untuk orang-orang Yahudi yang sudah tidak bisa membaca dan mengerti tentang kitab Ibrani itu. Jadi ada proses evolusi kitab di mana Septuaginta dikoreksi oleh bapak-bapak gereja mulai di abad kedua. Itu memiliki proses panjang dari kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan kemudian awalnya kepada orang-orang Yahudi itu sendiri yang sudah tidak mengerti bahasa Ibrani, lalu kemudian mengalami pengembangan kepada adanya bapak-bapak gereja yang dipelopori oleh Origen di abad kedua Masehi, yang mengambil terjemahan tersebut dalam bentuk Septuaginta, dicocok-cocokkan kemudian lalu beralih kepada Lucian di abad 3 Masehi. Habis itu beralih lagi kepada Hesesius abad 4 Masehi. Barulah Septuaginta itu ketika sudah auranya, rasanya sudah cocok dengan kitab kanonik, dikawinkanlah, lalu kemudian diberi julukan, inilah perjanjian lama, inilah perjanjian baru. Jadi satu bundel dijadikan sebagai kitab pertama oleh agama Katolik Roma di abad keempat. Itu tangganya dari siapa? Yang pertama kali adalah seorang yang disebut sebagai kaisar pada masa itu, Ptolemy II. Lalu memerintahkan kepada, kan waktu Muhammad masih hidup belum ada. Baru kemudian memberikan perintah kepada 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan Septuaginta itu. Lalu disebarkan kepada orang-orang Yahudi. Sabar dulu, nyet. Lalu disebarkan kepada orang Yahudi yang ada di Mesir. Orang Yahudi pertama kali, nyet, diam dulu. Orang Yahudi pertama kali yang menerima terjemahan Septuaginta itu bukan orang Katolik langsung, tapi orang Yahudi sendiri yang tinggal di tengah-tengah orang Mesir yang sudah tidak mengerti tentang kitab Taurat, yang sudah tidak bisa bahasa Ibrani, yang tidak mengerti bahasa Aramaik, minta untuk diterjemahkan kitab mereka dalam bentuk Septuaginta. Karena mereka hidup di tengah-tengah orang Roma Yunani, maka kitab itu diambil, dikoreksi oleh bapak-bapak gereja. Kenapa dikoreksi? Karena pada awal mula penerjemahan belum bisa dicocok-cocokkan dengan kitabnya orang Kristen Katolik. Maka harus dikoreksi. Ini harus disetarakan iramanya supaya nyambung nanti. Ini nubuat larinya nanti ke Kristus. Ini harus dirubah. Ini harus nyambung kepada Kristus. Ini harus dirubah. Ini harus nyambung kepada Kristus. Maka kesimpulannya, finalnya ada pada masa Hesesius abad keempat. Septuaginta menjadi perjanjian lama dan sah menjadi kitab yang dikawinkan dengan surah-surah Paulus, menjadilah satu kitab bernama Biblika. Itu jembatannya itu di situ. Tapi kalau kita lihat secara fakta pewahyuan, tidak ada hubungannya dengan gereja. Kitab Yahudi itu nggak ada. Nggak ada. Jadi saudara-saudara Kristen yang awam, dengarkan baik-baik, kitab kalian itu tak ada hubungannya dengan agama kalian. Kitab yang Anda ambil itu kitab yang sudah dikoreksi oleh Origen, kemudian Lucian, kemudian Hesesius, dikoreksi untuk dicocokkan. Sehingga PL ini semakin jauh meninggalkan kitab Taurat yang sesungguhnya. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak pernah menatap PL kalian itu sebagai bagian daripada kitab mereka. Begitu jongana.
Silakan teman-teman di sini. Ya, silakan Bang. Maaf, saya mau membela teman saya tadi yang turun. Jadi secara histori kitab Ibrani dengan kitab di Roma yang disusun oleh orang Kristen itu sudah berbeda, karena kalau kitab Ibrani itu nubuatannya lebih ke dia nubuatan sejarah seorang Mesias yang untuk mengembalikan kejayaan bangsa Israel. Tetapi masuk ke Roma itu menjadi dogma bahwa nubuatan mesianik itu adalah penebusan dosa. Itu satu. Terus yang kedua, terkait dengan Paulus itu terjadi suatu problem dengan teman-teman di luar Yahudi. Bahkan Paulus sempat dikejar-kejar oleh teman-teman Yahudi yang mempunyai sinagog. Itu di Korintus, pembukaan 1 Korintus itu ada di buku saya itu, di Bible saya. Jadi disitulah mulai kekacauan, semua kepala sinagog itu mencari Paulus karena Paulus mengajarkan hal yang berbeda dengan cara peribadatannya. Kok tidak sama seperti di Israel? Itu dari Korintus, teman bisa buka pelajari itu di 1 Korintus di awal-awal itu. Salam pembukaan dan lain-lain. Maaf saya tidak bisa menunjukkan karena saya tidak pegang bukunya. Demikian Bang Zuma, klarifikasi dan pembelaan saya ada untuk teman-teman saya. Terima kasih. Iya, makanya saudara, di dalam catatan Lukas itu sendiri, Lukas sendiri yang menuliskan bahwa ketika Paulus kembali ke Yerusalem, di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus itu kembali disidangkan. Paulus itu kemudian diminta untuk bertobat. Paulus itu kembali bertobat dari mengajarkan orang-orang di luar Yerusalem makan segala hal yang diharamkan dan mengajarkan mereka untuk tidak bersunat. Makanya ketika kembali ke Yerusalem, Paulus itu bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Tertulis di mana? Di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Ya, mungkin seirama dengan yang disampaikan oleh saudara Rostrum yang ada di 1 Korintus itu. Karena memang dia bertentangan. Begitu. Bahkan yang lebih menyakitkan ini di 1 Korintus 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus sendiri yang mengakui adanya Yesus lain selain Yesus yang diberitakan oleh dirinya. Ini saudara-saudara Kristen harus paham itu. Berarti ada dua Yesus. Yesusnya Paulus beda, Yesusnya Bani Israel juga beda. Dan kebetulan Yesusnya Bani Israel meminta kepada muridnya agar waspada kepada Yesus yang berasal dari padang gurun. Waspadalah. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, yang datang kepada Paulus ini adalah Kristus yang ada di padang gurun ketika beliau ke Damsyik. Tapi Kristen mau enggak terima penjelasan kita seperti itu? Ya enggak mau. Ini aja kita minta, tolong jelaskan kepada kita apa hubungannya PL dengan Kristen. Larinya ke Nabi Muhammad, larinya ke Allah. Aneh-aneh aja. Tapi memang berat, butuh proses lama untuk kembali ya berdamai dengan Bible, khususnya orang saudara-saudara kita Kristen ini. Saya kira begitu, sahabat-sahabat. Di sini sudah mau azan, saya serahkan. Ada Dinda Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Waalaikumsalam, Guru. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini akun baru, Gurunda, baru 200 minta anu. Ya, teman-teman bantu di follow-follow ya silakan. Akun Ustadz Tata, teman-teman, ini akunnya akun baru karena yang lain itu kebanyakan syahid ya, Masya Allah. Bantu di follow-follow guru kita, Catata. Silakan kita siapkan 2 kursi untuk teman-teman Kristen. Nanti Ustadz Alif masuk akangnya. Biar kita siapkan 2 kursi untuk teman-teman Kristen. Ustadz Alif monitor. Kalau penuh saya di bawah aja. Biar siapkan, siap. Standby aja Kang, standby. Ya standby aja Kang, standby aja. Nyet, naik lagi nyet. Bantu jadi moderator. Nyet, tapi yang sopan ya nyet. Ya di follow Ustadz Tata ya teman-teman ya. Cukupkan 2K itu follow-follownya. Silakan, ya itu kalau 2K artinya 1000 itu. Ya 2K. Ayo cukupkan 2K Ustadz Tata. Itu akun Akang juga itu kayaknya akun baru tuh. Coba tengok.
Ini akun Ya. baru. Akang juga. Kalau Akang dikurangin, jangan Kak dia harus minus 1000 Kak gitu Ini Ikhwan. Pak, akun perang. Akun suaranya Akang kecil. Kenapa kecil, Akang? Naikin Sengaja. Di saya keras banget malah. Masa sengaja ini kecil saya. Oke, siap. Lanjut. Dikecilin Kang, sakit kuping. Yang muslim jangan minta naik dulu, nanti nggak ada diskusi guys. Orang Sunda bilang guys, asal tengenah. Ini Bang Jack nih dinaikkan lagi boleh? Ini Jack nih yang Zack nih tadi ya? Iya. Oh, kok ganti akun dia? Kenapa ganti akun? Iya, kalian kena undang saya, ngecut kalian tuh semua. Enggak, kenapa ganti akun? Hah? Habis aku Kena report emang? Nggak dinaikin. Kok namanya sama aja, tetap aja tahu. Ya sama Ustaz Alif silakan. Ya, enggak apa nanti lanjut Kores. Enggak, bukan pengecut. Kita niru murid Yesus ketika Yesus ditangkap pada kabur gitu. Jadi enggak ada yang pengecut lah. Iya. Ya, diskusi aja, monggo lanjut diskusi. Nah, ini Ustaz Tata sama Ustaz Alif lah maju, yang mana? Yang saya mau nanya sama kalian nih. Tadi kan si Juma bilang ya bahwa Tuhan Israel itu dihubungkan dengan kalian. Hukum-hukumnya diberikan kepada kalian. Betul ya gitu? Tadi nggak nyimak berarti Allah yang berfirman kepada Nabi Musa, yang menurunkan hukum kepada Nabi Musa, itu Allah Tuhan yang sama yang berfirman kepada Nabi Muhammad. Ketika datang Nabi Muhammad mengingatkan orang Bani Israel agar kembali ke jalan Allah, ke jalan Tuhan. Oke. Yang saya mau tanya, berarti hukumnya Israel dengan hukumnya orang-orang Islam sama? Israel itu aturannya untuk Bani Israel. Oh. Islam punya aturan yaitu Al-Quran. Oh. Nah ini kalau kita bahas. Beda. Israel untuk Bani Israel. Nah kalau masalah beda atau samanya nanti dilihat. Ada yang beda tidak, ada yang sama tidak, kan gitu, enak toh. Al-Quran itu punya hukum, punya aturan, namanya Islam itu punya aturan, punya hukum, punya kitab suci, namanya Al-Quran. Bani Israel punya kitab suci, namanya Torah dan kitab para nabinya, kan gitu. Aturan yang ada pada diri mereka itu berlaku untuk mereka. Aturan yang ada di dalam Al-Quran berlaku untuk seluruh umat Islam. Jadi berbeda. Nah, di situ poinnya. Nah, kita lihat sekarang contoh poin yang pertama kan gitu. Misal ini kita yang perintah Tuhan nih, yang prinsip, ya kan? Hukum terutama di dalam kitabnya Torah Musa, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, kan gitu ya? Betul. Berarti Tuhan itu esa, sebagaimana juga diucapkan. Dengarlah wahai orang Israel, Elohim adalah Tuhan kita, Tuhan yang esa. Di dalam Islam disebutkan wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian semua adalah Tuhan yang esa. Nah, konsep tentang ketuhanan ternyata apa yang disampaikan oleh kitabnya Nabi Musa ya sama dengan di dalam Islam, bahwa Tuhan itu esa. Makanya Nabi kami dalam sebuah hadisnya menyampaikan para nabi itu dikatakan satu ayah. Artinya tentang prinsip ketuhanan semua sama, namun beda ibu. Maksudnya apa? Tentang syariat bisa saja berbeda sesuai dengan umatnya masing-masing. Nah kalau tadi, ya sekarang giliran Anda ya. Kalau tadi Islam mengatakan demikian, ternyata tentang ketuhanan sama, esa. Di Kristen Tuhannya sama atau nambah? Oh jelas, Alkitab sudah katakan kalau di Perjanjian Baru ada itu. Ya. Nambah apa sama? Allah itu esa ada. Ada. Oh itu ajaran Nabi Musa, Bang. Loh, saya mau tanya, emang murid-murid Yesus orang apa? Oh iya benar, sama ajaran Yesus, betul. Sama ajaran Yesus juga. Iya, ajaran Yesus. Lalu murid-murid Yesus, tunggu dulu. Murid-murid Yesus orang apa? Orang apa saya tanya? Ya, Bani Israel, orang Yahudi juga. Ya, berarti mereka memakai kitab Islam, nggak masalah kan? Tuhannya murid Yesus dan Tuhannya Yesus sama, yaitu Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa. Buat Anda kan Tuhan Yesus, buat kami itu Yesus itu Tuhan gitu loh. Anda sendiri tadi katanya nggak nambah di situ. Ya kenapa justru Anda malah nambah di sini? Kan tadi sudah jelas tuh. Yesus kan Bani Israel, ya kan? Dia
mengajar di Bait Tuhan, ya, di tengah bangsa Israel. Murid-muridnya juga orang Yahudi, Bani Israel. Kitab yang diajarkan juga kitab Yahudi, kan gitu. Nah, tadi Tuhannya Nabi Musa itu Esa, Tuhannya Yesus juga Esa, dan Tuhannya murid-murid Yesus juga Esa. Anda bilang mana? Ya, Tuhan Yesus itu Esa mana coba lihat ya? Markus 12 nomor 29. Kita buka ya. Buka. Markus 12:29. Markus 12 ayat 29 ya. Berarti Ya. Ustaz, Pak Guru hanya Kristen yang beda Tuhannya ya? Enggak beda, cuma nambah satu. Kamu bisa bilang, kamu host pasti nggak netral. Enggak, aku tanya Bang Jack, jangan marah-marah. Jangan marah. Udah, nggak usah marah. Saya tahu kalian jangan netral di sini. Iya, host jangan netral, harus memihak kepada yang Supaya benar. kalian tuh sebenarnya bukan nggak ada lawannya, ngerti? Iya. Kalian takut. Saya setuju host jangan netral, host harus memihak kepada yang benar, dan kebenaran itu ada pada Islam. Silakan lanjut. Udah Jack, malu sama kacamata kok merajuk, kacamata bagus kok kelakuan ngerajuk. Jangan ikut-ikutan ya. Oke. Markus 12 ayat 29 kan? Oke. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke? Yang saya mau tanya sama Anda di sini, ini Yesus ngomong atau Yesus membacakan apa yang sudah tertulis? Nah, itu dia. Yesus berkaitan dengan ajaran Anda ketuhanan. jawab Dia dulu ngomongan saya, pertanyaan saya Anda nggak nyambung nih. membacakan yang Yesus tertulis. Membacakan yang berkata dari tertulis. mulut dia sendiri tentang ini, atau dia membacakan apa yang sudah tertulis? Nah, membacakan yang tertulis di dalam kitabnya Nabi Musa. Nah, benar kan? Betul. Bagaimana Anda setuju. bilang itu? Oh, ini Yesus tuh punya Tuhan lagi. Nah, itu dia bilang Contohnya Tuhan begini, kita. Gampang. Saya kasih analogi sama Anda gini. Dia bilang Tunggu, Tuhan saya kasih kita, analogi, Bang. Pak. Tunggu sebentar. Enggak, jangan analogi lagi. Tunggu sebentar. Ya, Tunggu kemana? Tunggu ya. Kasih. Kayak kamu nih, kamu ngajar anak kamu ya. Ya, untuk supaya hormati orang tua. Nah, ada tertulis ya di buku Pendidikan Moral Pancasila. Hormatilah orang tuamu. Saya mau tanya sama Alif nih. Apakah Alif orang tua atau bukan? Saya orang tua, saya punya anak. Sama. Ketika Yesus bilang hukum yang terutama adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Apakah bukan berarti dia itu pasti bukan Tuhan? Saya mau tanya. Jawab. Oh, berarti kalau saya bilang begitu saya juga Tuhan. Saya mau tanya sama dulu. Anda jawab dulu ini pertanyaan saya. Apakah Setiap nabi yang mengajarkan maka itu tunggu sebentar. Apakah pasti ini bukan Tuhan? Nah, pasti dia bukan Tuhan, orang dia bilangnya Tuhan kita kok. Itulah dia sendiri bilang Tuhan kita. Sama Saya tanya sekarang. Dari sama Anda, Alif. Nah, iya, setiap nabi yang membacakan itu, setiap nabi yang membacakan itu berarti Tuhan gitu. Anda ngomong sama anak Anda, nak, hormatilah orang tuamu. Saya mau tanya, Alif udah pasti orang tua apa belum? Kembali ke ayat. Enggak, saya bukan mau macet. Ayo. Anda kan pasti mengaburkan ayat yang sudah sangat jelas. Bukan mengaburkan. Ketika tadi bukan mengaburkan. Ini contohnya udah sangat jelas. Ngapain pakai analogi lagi? Nanti kita berkutat di sana, nggak penting. Ini kata-kata Nggak, itu udah Yesus dibaca itu. secara Ini jawab Yesus. Atau dia membacakan apa yang sudah tertulis, saya tanya. Dia membacakan Tuhan kita. Dia tidak asumsi, Bang. Anda pun juga tadi ngomong sama anak Anda, hormatilah orang tuamu, bukan berarti Anda bukan orang tua. Itu Tuhan yang disebut itu Tuhannya Nabi Musa kan? Aduh. Itu Tuhannya Nabi Musa kan yang sedang dibacakan? Betul. Lalu apakah Tuhannya Nabi Musa? Saya tanya. Sekarang saya tanya, apakah Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus? Iya. Nah, ini errornya di sini ketahuan. Nah, makanya kalau Anda bilang error di sini, kita berdebat lagi di masalah ini, di poin ini. Nah, iya, makanya kalau Yesus mengutip ayat itu, mengutip ayat itu, dia berkaitan dengan ketuhanan, itu tidak asumsi. Betul. Contoh nih, Yesus itu kan datang mengajar di tengah Bani Israel. Maka mengajarkan tentang ketuhanan, dia tidak asumsi, dia mengembalikan orang Bani Israel kepada ayat yang tertulis. Betul. Saya balik lagi sama Anda sekarang. Anda ngajarin anak Anda nih, ya, sama anak-anak. Anak-anak terlalu namanya si Kores, ya kan?
Lu tuh mesti hormati orang tua. Itu tertulis dalam buku pendidikan moral Pancasila. Saya mau tanya, Anda orang tua? Bang, kalau saya baca ayat itu, jawab dulu. Justru jangan lari, dengerin ya, dengerin nih. Jangan lari ya, jangan lari, dengerin saya bilang, Anda jangan lari. Kalau saya bilang sama orang Israel baca ayat itu, apakah saya jadi Tuhan? Mute nih, penakut nih. Enggak, kalau saya bicara ayat ini, Bang, kalau saya bicara ayat ini di tengah Bani Israel, apakah saya jadi Tuhan? Loh, saya mau tanya, apakah berarti bukan Tuhan? Belum pasti Tuhan, pasti bukan Tuhan. Enggak. Jawab. Iya, kalau saya baca ayat ini sama orang Israel, apakah saya jadi Tuhan? Saya mau tanya, apakah pasti bukan Tuhan? Enggak loh, itu kan Yesus lagi bacain ayatnya orang Yahudi. Yesus yang lagi bacain ayat orang Yahudi. Kenapa yang bacain dituduh jadi Tuhan? Saya tanya lagi mana nih? Dengar pertanyaan saya. Apakah ketika Yesus jangan banyak contoh. Itu ayat itu nggak perlu contoh lagi, nggak perlu contoh. Biar nggak lari. Apakah ketika Yesus berkata, justru saya nggak mau lari. Tunggu. Apakah ketika Yesus berkata seperti itu, membacakan hukum terutama itu, apakah pasti dia bukan Tuhan? Jelas. Oh, berarti Anda bukan orang tua ketika Anda ngomong sama anak Anda dong? Nah kalau begitu, kau katakan aku ini Tuhan ketika saya bacain itu sama Bani Israel. Ini analoginya anak sama apa bapak? Iya, analoginya kalau saya baca itu sama orang Bani Israel berarti saya Tuhan. Belum tentu. Ya makanya Yesus juga bukan. Loh, gimana sih? Ngapain ke contoh anak lagi? Ayat itu udah sangat jelas. Lip. Apakah saya dengar dari tadi kok? Apakah bukan itu sama dengan belum tentu? Jawab dulu. Apakah bukan itu berarti belum tentu? Nah, saya mau tahu nih, Peter. Bukan kok, belum tentu bukan. Udah bukan. Kalau belum tentu bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Jelas. Oh, sekarang ambil kemungkinan lagi, agak dinaikin dikit. Sama seperti Anda ngomong sama, saya ngomong sama Anda ngomong nih sama anak kecil nih, ya. Anak kecil lagi. Ayatnya udah sangat jelas, Bang. Karena otak Anda nggak bakal nyambung. Enggak, biar ngerti contohnya. Anda ngomong sama Anda. Yesus itu lagi mengutip. Tunggu. Yesus lagi mengutip nih. Di pendidikan moral nih, Yesus lagi mengutip. Ores, ada tertulis ya, kamu jangan bandel, hormatilah orang tuamu. Yang saya mau tanya, Anda udah pasti orang tua apa belum? Kalau saya waktu anak-anak belum orang tua, kalau sudah punya anak jadi orang tua. Itu namanya. Udah jelas Anda kan orang tuanya. Anda pasti orang tuanya. Kau yang tolol, kau yang oon. Gara-gara sembah manusia kau oon kau. Kan saya jelaskan waktu saya anak-anak. Kan saya jelaskan dengan lugas. Waktu saya anak-anak, saya bukan orang tua. Waktu saya sudah punya anak, saya sudah jadi orang tua. Yang saya mau tanya, Anda ketika Anda ngomong sama anak Anda, misalnya anak Anda si Kores nih, Kores, kamu jangan bandel. Di dalam buku pendidikan moral Pancasila ada tertulis, ya, hormatilah orang tuamu. Anda di mata diri Anda bapak bukan? Di hadapan anak saya ya. Di mata diri Anda sendiri. Saya bapak dari anak saya. Stop. Anda bapak kan? Tapi buat orang yang nggak mengenal diri Anda, yang di luar nih, yang nggak tahu siapa Anda, apakah itu yang si Kores itu anak Anda atau bukan? Saya mau tanya, buat dia, Anda itu anaknya apa? Anda itu bapaknya apa bukan? Yang nggak tahu lah. Nah itu saya maksud, belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Sama dengan ayat ini. Anda nggak tahu tentang ayat ini. Tunggu sebentar. Aku jadi nggak tahu. Loh, Anda nggak tahu bahwa Yesus sebenarnya Tuhan atau enggak? Karena dia ngomong seperti tadi itu. Lah, paham nggak? Dia emang dia ngaku Tuhan. Kalau itu bukan di PMP, bukan di PMP, itu di PSPB. Kalau Yesus di PSPB. Maka itu Anda nggak nyampe. Bukan di PMP, kalau Yesus di PSPB sejarah. Hukum yang pertama, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Bukan berarti dia belum tentu Tuhan. Oke, kita buka ya, kita buka lagi ya, lengkap ya. Nih buka ya, nih contoh. Nggak apa-apa kan? Berulang kali dia itu pingin contoh. Ya tapi kita udah dengerin tadi ya. Anda jangan lari kemana-mana dulu. Anda bacain dulu.
Ini bukan Yesus justru saya mau ngajak kembali, Miun. Saya mau ngajak Yesus kembali. ngomong dari hukum yang terutama. Anda jangan lari kemana-mana. Betul. Ini Yesus berkata dari hukum yang terutama. Oke. Nah sekarang jawabnya kan gitu ya. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru. Benar katamu itu bahwa Dia Esa. Betul. Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Dia ini di siapa? Betul. Ya, Dia itu Allah. Bukan Yesus kan? Loh. Dia itu Allah itu sendiri yang sadar kau. Loh. Gimana? Dia itu ya Yesus itu sendiri. Bukan, Yesus itu dipanggil guru. Betul. Betul. Benar katamu itu. Dipanggil sama siapa? Benar katamu itu. Ya. Bahwa Dia Esa, Dia ini Yesus atau bukan Yesus? Iya. Yang ngomong siapa saya tanya? Ini orang ahli Taurat. Iya, Yesus bukan yang ngomong itu. Macet. Bukan, ini ahli Taurat. Dia ini yang Tuhan. Macet. Yang ngomong Yesus. Dan bahwa benar tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tidak ada yang lain kecuali. Nah, Dia di sini siapa? Iya, Allah. Bukan Yesus kan? Loh. Yesus kata ahli Taurat. Yesus itu lawan bicaranya orang ahli Taurat. Betul. Saya mau ini tanya, ngomong siapa? Dia ini kepada pihak ketiga, bukan kepada Yesus sebagai lawan bicara. Karena ahli Taurat nggak tahu bahwa Yesus itu adalah. Kenapa jadi Allah? Bener. Ahli Taurat tahu nih kata Yesus. Nih, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Tahu dia. Makanya kata Yesus, benar setelah diskusi itu dibenarkan oleh Yesus, engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhannya Bani Israel itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang ahli Taurat. Bukan Yesus yang Tuhan. Taurat kali. Iya, Taurat. Gini loh. Dia ngomong seperti itu karena dia tahu, ngerti gak? Dia mengerti bahwa Allah itu Esa. Iya, Tuhan itu Esa. Bukan berarti Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Ngerti gak? Dia tidak mengerti. Saat itu dia berkata, contohnya begini. Ini lagi ada sirkus ya, lagi ada sirkus, nggak apa-apa kita dirunut Ustaz Alif satu-satu mungkin dirunut dari guru dari siapa kan gitu biar paham. Ini kata Yesusnya dulu ya, kata Yesusnya dulu nih, ini kata Yesusnya, kata Yesus nih, kata Yesus ya. Mari pertunjukan sirkus kita mulai. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau di sini Bapak ya. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, kata Yesus, pertanyaan saya ini, satu-satunya Allah di sini, satu-satunya Allah di sini. Ini di sini Yesus atau bukan Yesus? Oke, saya jawab ya. Makanya Anda jadi sesat. Kenapa? Ini dulu dia ketawa. Orang ditanya satu-satunya di sini siapa? Anda memponis saya, bukan mau menjelaskan. Dengar ya. Dengar. Biar belajar ya. Biar belajar. Ini ayat berapa tadi sorry? Yohanes? Ya ini kan berkaitan Yohanes 17 nomor 3. Pertanyaan saya ya, satu-satunya Allah yang benar itu Yesus atau bukan Yesus berdasarkan pernyataan Yesus di sini. Saya mau kasih tahu ya. Ngelesnya yang bagus Yesus ya biar bisa dipahami. Berkata-kata dalam ayat ini dia berkata-kata dalam bahasa kiasan. Makanya sirkus dimulai sirkus. Baca ayat sebelumnya dong. Kali ini saya melepaskan tawa beneran. Jack, kalau mau main sulap jangan di sini, Jack. Kalau mau main sulap. Baca dulu. Maka itu orang lagi berdoa kok kiasan. Ayat kiasan. Enggak. Ini ayat kiasan. Jawab dulu. Ini lagi doa. Dia lagi berdoa. Saya jawab pakai dalil. Dengar. Iya, pertanyaan saya, satu-satunya Allah yang benar di sini Yesus atau bukan Yesus? Iya. Saya kasih tau dulu. Ini dijawab ya. Saya jawab pakai bahasa kiat. Ini pakai ayat ya. Ini ayat udah ada budi satu-satunya, woi. Iya, sama. Ini korelasi sama ayat Yohanes 16 ayat 25. Di sini sudah disebutkan. Ya Allah, di sini udah disebutkan. Betul. Antara anak sama bapak di dalam perjanjian baru itu Anda cuma kiasan, saya kasih tahu Anda. Loh, kok jadi kiasan?
Maka itu kalau Anda nggak ngerti itu kiasan, Enggak, ya, jawab dulu kiasannya. Satu-satunya Allah yang benar di sini Yesus atau bukan Yesus? Bagaimana ulangin? Kan saya baca ya, biar Anda paham gitu dong. Nih kata Yesus, dia kan lagi berdoa sama Bapa, nih kata dia. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau di sini Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, satu-satunya Allah yang benar di sini, apakah Yesus atau bukan Yesus? Silakan jawab. Yesus. Di sini Yesus. Ya. Berarti bukan Bapak. Loh, Yesus itu Bapak itu sendiri. Kan engkau. Dia bilang sama Bapak itu Maka saya bilang tadi, ini kata-kata ini kalau Anda nggak ngerti, ini bahasa kiasan. Perkataan Yesus aja dibantah di sini coba. Yesus bilang ke Bapak itu engkau. Tunggu sebentar, tunggu. Yang menyatakan Bapak ke dunia ini siapa? Yesus menyatakan diri. Yang menyatakan Bapak di apa? Yang menyatakan Bapak di ketika udah kembali lagi aja, jangan diperbuat. Nah, ini kayak gini aja. Ini bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia yang baik ketika masuk ke dunia sirkus seperti Jack ini, ternyata maknanya jadi 360 derajat. Bukan 360 derajat. Yesus di sini sebagai yang diutus, bukan satu-satunya Allah yang benar. Coba kau baca bahasa Indonesiamu tuh di mana? Kamu sekolah bahasa Indonesianya versi Tritung gitu. Anda mengartikan kata-kata ini secara letterlux, ya menurut pengertian Anda sendiri. Apalagi? Yes, itu berbeda dengan Bapak, ya kan? Sedangkan ayat lain, yes itu menyatakan diri Bapak itu sendiri kepada banyak orang. Oke, pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Tunggu. Oke. Ya, saya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan di sini. Sebentar ya, pelan-pelan di sini. Di sini ada Bapak, ada Yesus, betul? Betul. Ya. Yang mengutus siapa, yang diutus siapa? Oke. Bapak itu wujudnya apa? Kalau di Alkitab. Kok nanya wujud? Yang mengutus siapa? Yang diutus siapa? Saya kasih jelas dulu. Bapak itu eksistensinya apa? Nggak ada disebutkan, tidak ada yang pernah melihat Bapak, tak seorang pun melihat Dia. Itu nggak usah dibahas. Nggak penting itu dibahas di sini. Nggak ngebahas itu. Di sini yang mengutus siapa, yang diutus siapa. Tolong jangan ngajarin kami bodoh, ajarin kami pinter. Eksistensi Allah itu apa? Kok jadi eksistensi? Ini tentang yang mengutus dengan yang diutus. Oke. Berarti Anda nggak ngerti. Saya mau tanya Allah itu apa? Nah, ya udah nggak apa-apa, saya nggak ngerti. Sekarang jawab. Di sini yang mengutus siapa, yang diutus siapa? Oke. Allah itu adalah roh, ya. Ini jadi Bapak ini di atas ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok geblek amat ya orang ya? Sebentar, ini saya jelaskan. Enggak, saya tanya yang mengutus siapa, yang diutus siapa? Kalau saya jelasin Anda takut ngerti ini. Maka diam ya. Bukan. Saya takut bodoh dan takut oleng. Anda diam. Saya jelasin ya. Satu-satunya Allah yang benar adalah siapa di sini? Baik-baik ya. Ya, siapa di sini? Itu adalah eksistensinya adalah Allah itu roh itu sendiri, roh. Ya. Dan Yesus Kristus yang telah kau bayangin aja ya teman-teman, mempertahankan sebuah asumsi dogma gereja, data yang tertulis ucapan Yesus yang sangat jelas dan gamblang seperti ini berusaha dipelintir habis-habisan. Markus 12 nomor 29 sangat tegas dan lugas. Bahkan Yesus membenarkan pernyataan orang ahli Taurat. Orang ahli Taurat percaya terhadap pernyataan Yesus. Yohanes 17 nomor 3 juga demikian. Tapi memang Kristen Anda sendiri dari tadi berusaha untuk memelintir ajaran Yesus. Bukan kami yang memaksa Anda untuk beriman kepada Al-Quran, tapi Anda beriman sama kitab Anda aja susah. Terus Ustaz.